Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi syariatil Islam wa akramana bi sahibir risalah wa faddalana bil ilmi wal ma'rifati wat ta'ammuli wat tafakkur. Wassalatu wassalam wa fil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa uswatina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadji ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalih, amma ba'd. Saya sangat bahagia, sangat senang bisa diundang di tempat ini untuk menyampaikan hikmah maulid. Acara kita ini tentu luar biasa. Kenapa luar biasa? Banyak sekali alasannya, Pak. Salah satunya, tadi saya cek, ternyata hari ini sudah tanggal 2 Jumadil Akhir. Ya, artinya luar biasa itu ya, Pak. Tetapi kan kita memperingati itu tidak ada waktunya, Pak, memang. Nah, ini sekaligus perlu saya sampaikan, peringatan kita maulid pada hari ini sekaligus mencerminkan satu cara berpikir. Karena banyak orang keberatan, kenapa dilakukan maulid sudah lama sekali kan. Bahkan ada orang menganggap bid'ah dengan kata-kata merayakan. Dia mewajibkan harus dengan memperingati, tidak boleh merayakan. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya menuntut ilmu, betapa pentingnya mempertahankan, merawat pondok ini. Saya sangat sepakat. Kalau ada kesepakatan lebih dari 100%, Pak, saya sepakat lebih dari 100% itu. Saya sempat tadi bisik, Pak Wakil, ini kajian kita, pondok kita ini aset. Ini aset besar ini, Pak. Saya pernah di Iran, itu 2 minggu. Itu persis ini, Pak Ustaz. Jadi itu kekurangan kita di Sunni. Karena kalau bicara tentang umat Islam kan cuma 2 itu paling besar. Ada Sunni Syiah. Saya pernah di Iran. Di Iran itu menjadi ulama itu butuh 20 tahun, Pak. 20 tahun. Jadi bertahap. Ada Hujjatul Islam pertama, dan ada Siqatul Islam, ada Syekhul Islam, kemudian ada Ayatullah, kemudian yang terakhir itu Ayatullah Al-Uzma. Itu yang sekarang pemimpin tertingginya itu. Dan mereka itu melewati 20 tahun. Nah, saya kira pondok ini tidak ada di Sulawesi kecuali ini. Saya sepatutnya, seandainya saya tahu, karena saya baru ketemu Guru Ta ini waktu di Takalar, ya Pak Ustaz ya. Ketemu di Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, alhamdulillah saya ditelepon, kemudian diberitahu bahwa akan ada acara begini, dan saya langsung iyakan karena saya senang sekali setelah mendengar tentang pondok ini. Bapak Ibu sekalian, saya itu dosen. Dosen itu tugas utamanya pasti kita tahu semua. Dosen itu mengajar ya. Dan saya mengajar itu terbiasa sekali mengajar 3 SKS. Apa artinya 3 SKS, Pak? 3 SKS itu 3 kali 50 menit.
Berarti 150 menit itu artinya 2 jam setengah. Jadi saya itu terbiasa sekali mengajar 2 jam setengah dari sekarang. Itu dalam keadaan berdiri. Apalagi saya dikasih kursi begini Pak, itu bukan lagi 3 SKS, bisa jadi 6 SKS. Untung kita itu selalu diajarkan oleh Al-Azhar. Nah ini Al-Azhar mengajarkan apa? Islam. Salah satu karakter moderat itu adalah kita selalu melihat situasi. Sebenarnya kalau saya mau 2 jam pasti guru tidak keberatan, tapi saya harus tahu diri, kan begitu. Jadi itu sebabnya Nabi mengatakan rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Jadi Tuhan itu sangat suka, sangat senang, sangat mencintai orang yang tahu dirinya. Nah ini yang problem kita sekarang Pak. Banyak sekali orang seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Wakil, banyak sekali orang itu tidak tahu diri Pak. Nggak pernah baca jurmiyah tapi selalu salahin orang. Berceramah tapi salah-salah bacanya. Nah ini jadi problem nih. Jadi baru 7 hari belajar Islam semua salah. Nah ini tantangan kita ke depan. Jadi saya selalu bilang begini Bapak Ibu sekalian, kita itu di Indonesia banyak sekali yang perlu kita syukuri Pak, sebagai seorang Muslim Indonesia. Saya ulangi lagi Pak, sebagai seorang Muslim Indonesia banyak sekali perkara yang perlu kita syukuri di Indonesia. Indonesia itu bukan negara agama seperti yang ada di Arab Saudi. Bukan juga negara seperti Iran yang konstitusinya itu menyebut Islam. Tetapi kesyukuran kita di Indonesia bukan juga negara sekuler. Negara apa itu negara sekuler? Negara yang mengabaikan agama. Tetapi Indonesia adalah, meskipun dia bukan negara agama, bukan negara sekuler, tetapi negara yang sangat perhatian terhadap agama. Contohnya itu Pak, saya kemarin sempat cek, di seluruh dunia sekarang itu tidak ada negara yang punya Kementerian Haji dan Umrah kecuali Indonesia dan Arab Saudi. Coba bayangkan Pak, satu kementerian khusus bicara tentang haji dan umrah itu hanya Indonesia dan Arab Saudi. Yang ada itu di negara-negara seperti Maroko, Tunisia, Mesir, kemudian dan lain-lain sebagainya, Malaysia juga, Filipina, kemudian Singapura. Itu nggak ada. Mereka itu hanya mereka hanya memiliki Kementerian Agama dan di dalamnya ada itu. Pertanyaannya, bukankah ini sebagai indikator bahwa negara kita punya concern, punya perhatian terhadap agama? Yang kedua, bukan hanya Kementerian Agama, di Indonesia sudah banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang Islam. Apa itu? Kita punya undang-undang tentang haji yang baru-baru dibikin kementeriannya, dan dulu sudah ini. Cuma saya tidak hafal itu tahun berapa itu undang-undang haji. Undang-undang zakat juga ada Pak. Bukan hanya itu, ada undang-undang ekonomi Islam, ada undang-undang tentang perbankan Islam. Jadi perhatian tentang agama itu up down namanya. Apa artinya up down? Up down itu dari atas ke bawah. Yang terakhir itu ada yang disebut dengan apa? Undang-undang tentang jaminan produk halal. Coba bayangkan itu Pak. Artinya apa? Negara kita punya konsen, punya perhatian bahwa setiap Muslim yang hidup di Indonesia diberi peluang untuk memastikan apa yang dia makan itu adalah barang halal Pak. Ini luar biasa sekali ini negara kita ini.
Nah, sebenarnya bukan itu poin saya. Poin saya adalah bicara tentang apa yang disebut dengan kebangkitan Islam. Nah, ini yang menarik nih Pak. Apa itu kebangkitan Islam? Kebangkitan Islam itu di Indonesia sangat menarik sekali. Karena setiap orang sekarang ini sudah berbondong-bondong ingin memahami agamanya dan mempraktekkan agamanya yang tidak ada dulu Pak. Dulu di masa Orde Baru, di masa sebelumnya, setelah reformasi, yang kita bisa syukuri sekarang adalah kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam itu artinya apa? Ya seperti tadi, semua orang sekarang itu punya peluang, punya hak, punya akses untuk memahami agamanya dan mempraktikkan agamanya. Poin saya adalah, ini seperti yang disampaikan tadi Pak Wakil Bupati, ini adalah pisau bermata dua Pak. Bisa membunuh, bisa juga menguntungkan. Menguntungkan ya karena kita punya kebebasan beragama. Saya sering membandingkan di Brunei. Saya pernah di Brunei hampir 10 tahun. Saya di samping dosen di UIN Alauddin Makassar, saya pernah diutus ke Brunei itu mengajar hampir 10 tahun Pak. Dan kalau kita dengarkan Brunei, paling yang terlintas itu adalah kekayaannya. Dan memang iya. Di sana itu guru SD sama dengan gajinya profesor di sini. Dan kita sudah bayangkan, saya bukan guru SD waktu itu, saya adalah senior asisten profesor, dikasih jabatan senior asisten profesor Pak, mengajar hampir 10 tahun. Kita sudah bayangkan berapa gajinya per bulan. Selama hampir 10 tahun Pak, saya mengajar. Kalau kita mau tahu gaji saya per bulan, tanya istriku, ada di samping sini. Dialah yang menikmatinya. Yang saya mau cerita, saya itu kalau di Indonesia bisa ceramah, bisa khutbah kemana-mana. Tapi di Brunei Pak, nah ini kebangkitan Islam kita bandingkan dengan Brunei, dengan Malaysia. Saya tidak diberi peluang untuk sebebas-bebasnya seperti yang sebebas di Indonesia. Orang masjid di Brunei kalau mau panggil saya harus minta izin dulu ke kampus. Kalau kita di sini, seperti yang tadi disampaikan itu, siapa saja bisa ceramah Pak. Satu sisi itu baik Pak, karena setiap orang diberi kebebasan untuk mengekspresikan keberagamaannya kan. Itu satu sisi bagus. Tapi di sini saya mau kunci, ini juga bisa berbahaya. Kenapa? Karena kalau setiap orang diberi kebebasan untuk berceramah, itu bisa sesat dan menyesatkan. Iya kan? Nggak ada aturannya. Siapa saja. Kalau di Mesir itu yang khatib dan imam itu pegawai negeri semua Pak. Dulu kita mau sertifikasikan itu penceramah, banyak keberatan. Ya ada memang satu sisinya positif. Tapi jangan kita juga lupa bahwa kalau setiap orang diberi kebebasan, diberi hak untuk berceramah, maka yang disampaikan itu belum tentu hal-hal yang benar kan. Maka kita sering sekali sudah bertahun-tahun ulama kita mengajarkan bahwa ini boleh, tiba-tiba ada orang mengatakan bid'ah itu. Gimana? Ini gara-gara apa Pak? Ini gara-gara kebangkitan Islam yang terjadi di Indonesia yang sangat luar biasa. Kebangkitan Islam di Indonesia itu ditandai dengan apa? Masjid di mana-mana ada, ceramah di mana-mana ada Pak, majelis taklim di mana-mana menjamur Pak. Itu tanda kebangkitan Islam. Meskipun majelis taklim itu tidak selamanya isinya ceramah, tetapi arisan. Iya kan? Ya, baju seragam dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya diberi amanah oleh guru tak pimpinan untuk ceramah dua hal. Pertama adalah hikmah maulid. Yang kedua, memberi penjelasan bagaimana pentingnya ilmu itu di dalam Islam. Ulama kita mengatakan apa Pak? Al-ilmu minad din. Ilmu itu bagian terpenting dari agama. Kalau kita bicara agama, tidak bisa dipisahkan dari ilmu itu. Karena dia satu paket.
Sama kalau kita cerita tentang suami, pasti ada istrinya kan? Tidak mungkin suami dikatakan suami kalau tidak ada istrinya. Agama Pak, agama ini tidak boleh kita sepelekan karena basis utamanya adalah ilmu. Kita beragama tanpa ilmu namanya bid'ah, ya kan? Sesuatu yang kita lakukan tanpa ilmu itu tidak ada artinya. Contoh, Mas Sempajaloroki, saya sebenarnya tadi menikmati Guruta itu dengan Wakil Bupati bicara bahasa Bugis. Saya sebenarnya orang Bugis juga, tapi karena terlalu lama di luar negeri, akhirnya itu bahasa Bugisku rusak sedikit. Saya dulu di pesantren 6 tahun itu, kalau pergi ceramah Ramadan 1 bulan, itu bahasa Bugis. Tapi sekarang kelepotan. Tapi saya paham semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan dipandang enteng ilmu ini. Karena ilmu ini kata ulama kita, al-ilmu minad din. Ilmu itu bagian daripada agama. Dan ilmu itu kalau kita bicara ilmu itu Pak, basisnya apa? Logika. Nah ini yang perlu dijelaskan. Karena bermaulid itu nggak apa-apa, karena saya diberi waktu meskipun agak banyak tapi terbatas juga. Jadi 2 ji nanti yang bisa hentikan saya, capek dan habis bahan. Jadi kalau habis nih bahanku atau capek Kak, tapi sepertinya kalau capek tidak ji, karena duduk Kak. Jadi al ilmu minad din Pak, agama basisnya ilmu, ya. Jadi ilmu itu fungsi utamanya, ilmu dalam agama membuat apa yang kita lakukan salah atau benar. Tentu kita semuanya tidak menginginkan kita melakukan ibadah tapi semuanya salah kan. Saya kasih contoh misalnya, orang sholat duhur itu berapa rakaat Pak? 4 rakaat. Tetapi ketika kita sholat lalu kemudian merasakan kenikmatan bermunajat dengan Allah, kita tambah 5, bisa tidak? Karena bisa jadi dia mengatakan begini, kenapa kita bilang salah? Nah bilangi Tuhan dalam Al-Quran, aqimis sholata li zikri, ya kan? Dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah saya sedang menikmati mengingat Allah ini, kenapa Bapak larang saya? Nah ini kalau tidak ada ilmu itu bisa salah Pak. Itu sebabnya sambungannya tadi itu kata-kata al ilmu minad din fanzur mimman ta'khuzuna dinakum. Ah ini yang paling penting nih. Apa pesannya? Karena ilmu itu adalah bagian daripada agama, jangan sepelekan, jangan remehkan. Maka langkah selanjutnya, lihat itu orang yang kamu mau terima ilmunya. Itu fanzur itai, periksai, hati-hati dengan sumber yang kamu terima. Nah, di sini saya mau masuk pentingnya ini pondok ini. Karena kalau kita Bapak Ibu sekalian, maka dia Allah Ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang berpotensi takut kepada Allah itu adalah siapa? Ulama. Siapa itu ulama? Ulama itu syarat paling dasar menjadi ulama itu Pak, bisa baca kitab kuning. Bisa baca, itu dasarnya. Jadi dasar paling dasar itu ulama itu orang yang bisa baca kitab kuning. Mengapa kitab kuning jadi dasar? Itu agama Bapak Ibu sekalian, 2 ji sumbernya, Quran dan hadis. Dan dia bukan bahasa Makassar, bukan juga bahasa Bugis. Seandainya bahasa Bugis Pak, toh penerangnya macam mana nih macam ulama? Masalahnya wahyu itu bahasa Arab, dan bahasa Arab itu mentah, toki mentah 30 juz. Bagaimana cara menjelaskan? Dan ini turun kapan? Al-Quran itu turun 14 abad yang lalu, bahasa lama, butuh kata kunci untuk memahaminya. Siapa yang bisa mengajarkan kita yang benar tentang pemahaman Quran hadis? Itu ulama. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, tercatat 5 DC. Maka de ulama ta yero Quran hadis dalelena ulama dalelena ulama
Ya orang awam etenya dalilena Quran hadis, dalilena ulama. Jadi orang ulama itu sumber agamanya Quran hadis. Orang awam dalilena perkataan ulama, Pak. Maka detega yasen, gampang sekali logikanya. Yero idi to amenge ya kumalasaki agata sapa dokter spesialis. Malase matapta joka ki sapa dokter spesialis kalau digago ku pendra joka ki Makassar. Magai nasaba orang awam ki, bukan ki dokter. Saya tanya ki, bagaimana kira-kira kalau ada orang sakit mata tidak mencari dokter spesialis mata, dia pergi ke toko buku cari buku-buku kedokteran. Jadi sempat mati sebelum dia tahu apa yang dikatakan itu barang. Mati dulu. Jadi umat Islam itu Bapak Ibu sekalian dua saja jenisnya umat Islam di seluruh dunia. To ameng si bawa ulama. Yero to amenge tengnya dalilena Quran hadis. Nasabadena fahangi. Pada mato yero to malase. Jadi saya itu selalu berikan pemahaman yang sederhana sekali. Karena banyak sekali orang sekarang itu disesatkan oleh, nah ini kenapa bisa sesat? Nasabah dena lo melo joka ma guru kitab kuning, Pak. Banyak orang sekarang bilang, oh tidak, yang kita diperintahkan itu ikut Quran hadis. Oke, secara normatif memang iya, tapi mampukah Anda? Kan gitu persoalannya kan? Ini bahasa bukan bahasa Bugis ini, bukan bahasa Makassar. Ini bahasa Arab. Pak, banyak sekali orang mengatakan begini, beragama itu sederhana. Saya bilang bagaimana biasa sederhana? Seandainya Islam itu sederhana, maka tidak ada perbedaan pandangan di kalangan sahabat Nabi. Seandainya sederhana. Mengapa banyak perbedaan di kalangan sahabat sendiri, sahabat Nabi berbeda pandangan? Itu artinya kompleks. Banyak sekali di zaman sahabat itu ditegur oleh Nabi karena salah paham memahami agama. Itu di zaman sahabat, apalagi sekarang kita, Pak. Si campur-campur mani bahasa. Tiga tahun ini teknologi. Saya sering sekali mau lihat sesuatu yang muncul itu parakan. Coba. Dan Bapak pasti mengalami hal yang sama. Saya mau baca artikel, yang muncul itu parakan. Ini butuh iman. Jadi al-ilmu minad-din fanzur mimman ta'khuzuna dinakum. Dan ini pondok ini sangat luar biasa. Ya karena seperti tadi yang disampaikan. Coba bayangkan Pak, bukan hanya 30. Saya tadi dengar itu Pak dari Gurta itu ada 3 yang mendapat beasiswa. Dan itu yang dapat beasiswa dari 1000 itu hanya 20 orang Pak. Bayangkan. Kita tepuk tangan dulu ini untuk Pak Ustaz ini. Jadi kan itu disisir, jadi di filter dari 5.000 orang mendaftar hanya 1.000 yang diterima, yang lolos. Karena sekarang Pak, orang mau belajar di Azhar tidak seperti dulu. Orang dulu namanya ada terjun bebas. Terjun bebas itu langsung saja pergi. Jadi mudah masuknya, susah sekali keluarnya. Dulu itu Pak, saya rasakan sekali. Saya kan ke Mesir itu 91, pulang 2007, 16 tahun di Mesir Pak. 16 tahun Mesir. Saya sama-sama Adinda semua ini, ada Ustaz Abdullah itu tadi saya tanya di tahun berapa Ki datang? Dia bilang 2002. Beliau datang setelah saya master. Saya master itu 2001. Saya datang 91, masternya 2001 Pak. Saya doktor tuh 2007. Nah, sebenarnya semua kita ini cerdas. Ya, tidak ada orang yang bodoh, yang ada itu cuma malas. Saya meyakini itu. Jadi di sini ada Adinda Ketua Basnas, ada Ketua MUI, ini semua teman saya di Mesir. Bedanya apa Pak? Cuma satu bedanya. Saya tahan godaan, beliau-beliau ini tidak tahan godaan. Ya kan? Jadi setelah selesai dipanggil bapaknya, pulang mau kau kawin, dia bilang biar kau tidak suruh Kak. Saya tawar Pak, saya bilang mohon jangan dulu dipanggil karena saya masih mau
melanjutkan sekolah. Jadi alhamdulillah, ini bukan sombong, saya hanya ingin menyampaikan at-tahadus bin ni'mah. Saya satu-satunya orang Indonesia yang doktor usul fikih pertama. Dan bukan hanya itu Pak, termuda. Sekarang masih muda kah? Tidak bisa disembunyikan karena ada nih putih di sini Pak. Ya, jadi termuda dan satu-satunya, bukan hanya Indonesia, se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara di zaman saya itu hanya saya yang pertama kali memperoleh Doktor Al-Azhar bidang usul fikih. Masya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan, mohon doa tak, saya dengar-dengar per 1 Desember SK guru besar saya akan turun. Tepuk tangan dulu dong. Nggak susah itu. Itu tidak susah jadi, tidak mudah jadi guru besar di Indonesia. Ya, karena persyaratannya banyak sekali. Ada Scopus, harus minimal itu kalau orang mau jadi guru besar itu harus 10 tahun dosen Pak. Nah saya sudah 25 tahun dosennya. Jadi ini kalau bisa dikasih ilustrasi, guru besar itu kalau dosen itu kan karir paling tinggi. Itu kalau di tentara jenderal bintang 4. Itu profesor itu kalau di akademik itu seperti kalau di di polisi dan tentara itu jenderal bintang 4. Nah saya punya jenderal bintang 3 itu namanya lektor kepala, itu 15 tahun Pak. Sewaktu saya diuji kemarin di Jakarta, dia bilang, "Bapak ini kenapa lama sekali lektor kepalanya?" Saya bilang, "Pak, terus terang saya terlena di Brunei karena Brunei kasih gaji banyak." Akhirnya terlena, lupa pulang Pak. Jadi saya sangat setuju dengan Wakil Bupati tadi bahwa bicara pendidikan itu kita butuh penderitaan. Dan itu yang saya Pak. Saya itu Pak, kalau saya mau cerita penderitaanku, saya tidak yakin Bapak tidak menangis. Tapi jangan nanti menangis, tidak enak. Ini beliau ini saksinya. Saya itu Pak, di S3 Pak, di S3 waktu saya di Al-Azhar, ketika adik-adik ini sudah menikmati di Indonesia, saya masih menderita di sana. Saya punya beasiswa itu $50, sewa rumah saya $100. Coba bayangkan, beasiswa $50 itu apa? Sewa rumah saya itu $100. Terus ada istri, ada anak yang baru lahir. Anak saya yang pertama itu lahir di Mesir Pak. Jadi waktu itu tidak apa-apa cerita bagaimana saya mengatasinya. Semua teman-teman saya nulis disertasi, saya minta itu disertasinya saya ketikkan. Coba bayangkan. Jadi saya mengerti Pak. Jadi untuk mencapai doktor itu penderitaannya sangat ini. Itu sebabnya orang bule mengatakan the great thing doesn't come from comfort zone. Artinya apa? Tidak ada hal-hal besar datang dari zona nyaman. Itu orang bule mengatakan. Itu sangat benar Pak. Kalau anak-anak mau membuat dia menjadi orang besar, jangan manja seperti tadi yang disampaikan itu. Lebih baik menangis sekarang, kata orang Bugis, daripada nanti menangisnya. Ya kan? Apa maksudnya? Lebih baik menangis sekarang, mendidik anak kita, daripada nanti pada saat kita tua kita yang menangis. Maksudnya menangis karena kita melihat itu keburukannya anak tak. Masih untung baik kalau sekadar menderita ini, tapi kalau dia makan narkoba, mengkonsumsi narkotika dan lain sebagainya, itu karena kita tidak bimbing Pak. Jadi saya tadi juga cerita sama Pak Bupati betapa saya menderita. Saya sebenarnya di Mesir itu kan 16 tahun. Dulu Pak, orang itu punya potensi setiap tahun pergi ke haji untuk cari uang. Jadi saya sepatutnya ini, kalau saya ikut aturan itu 16 kali ke haji, tapi saya cuma 3 kali haji saja selama 16 tahun. Kenapa? Karena biasa sekali itu bertabrakan nih ujian dengan haji Pak. Saya tidak pergi haji, teman-temanku pergi haji. Kalau sudah dari haji, datang itu bawa itu rialnya, kipas di depanku. Apa yang terjadi Pak? Saya bilang sakitnya itu di sini Pak. Itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi itu, nah ini anak-anakku semua yang sempat ini motivasi. Saya dari dulu itu pegang satu prinsip,
Prinsipnya dari Nabi juga. Nah, Guruta mengatakan, layani agama anak fuange, ni semutu fuang Allah Ta'ala, apa kebutuhanmu kan? Ternyata itu Pak, basisnya hadis. Coba kita tepuk tangan dulu. Jadi Guruta itu selalu menekankan tetengi ini bahasa ginya, tetengi agama anak fuang Allah Ta'ala, ni semutu apa kebutuhanmu. Ternyata itu ada hadisnya. Hadisnya itu, man syaghalahu zikri an mas'alati a'taituhu afdamala ma'utihi lisailin. Coba bayangkan Pak, ini hadisnya Nabi mengatakan, man syaghalahu zikri an mas'alati, nigi malufai marelokuya nasabah sibu masikri. Siapa yang disibukkan dengan berzikir mengingat kepada aku sampai dia lupa berdoa meminta kepada aku, apa akibatnya, apa janjinya Tuhan? U'tihi afdala ma utihi lisailin. Saya akan memberi dia sesuatu yang lebih baik daripada yang saya akan berikan kepada orang peminta-minta. Bayangkan Pak, ini saya pegang dari dulu, sehingga saya sibuk berzikir. Tetapi ingat Ki Pak, berzikir itu dalam Islam itu jangan dipahami terbatas pada tasbih itu. Jangan Ki, itu terbatas. Bukan salah, tapi kalau kita mengartikan berzikir itu bertasbih saja, salah lopo Ki. Berzikir yang paling rendah itu derajatnya adalah tasbih. Karena ada tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Saya pertahankan tahap kedua, yaitu berzikir dengan menuntut ilmu, dengan fikiran. Karena ada zikir lidah, ada zikir fikiran. Ketika kita sedang datang di sini mendengarkan ceramah agama, melihat ceramah di TV dan lain sebagainya, itu kita sedang berzikir dengan fikiran Pak. Saya berzikir dengan fikiran, dengan mengabaikan itu tadi. Dan itu luar biasa. Saya tidak pernah bermimpi mau ke Brunei Pak. Ingat itu, saya sama sekali tidak mendesain diriku untuk pergi ke Brunei menjadi dosen tamu, nggak pernah. Tiba-tiba dipanggil saja. Itu karena apa? Itu adalah pajak yang pajaknya Tuhan yang. Jadi Tuhan itu ketika memberikan sesuatu yang berharga kepada saya, itu sama dengan bayar pajak. Kan tadi kan jelas itu kan? Dia jelas. Siapa yang sibuk berzikir denganku, tapi zikir itu bukan hanya zikir lidah ya. Siapa yang sibuk berzikir denganku sampai lupa pergi ke haji. Nah, itu. Jadi dia diam di Mesir, lupa pergi ke haji, minta-minta di situ. Apa yang akan terjadi? Utihi, saya akan memberi dia afdala ma utihi lisailin, saya akan memberikan ke dia sesuatu yang lebih berharga daripada yang saya berikan kepada peminta-minta. Sekarang terbukti Pak. Sekarang saya tidak pernah mendesain diriku pergi ke Brunei yang punya gaji, tidak apa-apa, saya kasih toki. Gajiku per bulan di Brunei itu, waktu saya jadi dosen tamu Pak, itu 80 juta per bulan. Hampir 10 tahun. Itu baru basic salary. Itu gaji pokok saja. Belum gaji sebagai dekan. Saya pernah dekan di sana 2 tahun, bayangkan. Nah, ini yang saya selalu jual nih. Orang menjadi dekan di daerahnya itu biasa Pak. Orang menjadi dekan di luar negeri itu kan luar biasa Pak. Tepuk tangan dulu Pak. Itu karena apa Pak? Karena saya tahu kitab kuning. Sekali lagi. Jadi itu karena saya menguasai kitab kuning Pak. Di Brunei Pak, itu rata-rata pejabat orang Al-Azhar dan LC. Di Brunei, Menteri Luar Negeri orang Al-Azhar, Menteri Agama orang Al-Azhar, dan hampir semua pejabat di sana itu orang Al-Azhar. Jadi yakin dari sekarang ketika kita semuanya menitipkan anak kita ini untuk bersungguh-sungguh belajar dan nanti akan berangkat ke Al-Azhar, yakin dan percaya Allah akan berikan sesuatu yang lebih berharga daripada orang-orang yang selalu minta-minta. Iya. Bagaimana ini? Masih banyak ini bahanku ini?
Saya belum bicara tentang hikmah, saya mau bicara dulu tentang al-ilmu minad-din. Ilmu itu satu paket dengan agama. Nah, Nabi mengatakan apa, Pak? Jadi ilmu itu basisnya apa? Jadi agama basisnya ilmu, ilmu itu basisnya apa? Logika, akal. Islam itu sangat mengapresiasi dan menghormati akal kita. Kutanya Ki, ya to jangan nge, nauji kagak sempajan. To jangan. Anak-anak, sabakna nggak punya. Jadi kalau ada orang waras dena sempajang, to jangan. Bagaimana? Sepakat, Pak? Ya, jadi saya mau itu yang kita bawa ke rumah. Ada orang waras yang selalu kalau mau makan selalu maunya buah sayur untuk fisiknya, tapi dia tidak sempajang. Tuh jangan itu. Artinya dia tidak mensyukuri akal yang menjadi basis utama dalam agama. Bu, tania tu makan apa koro? Nabita makan daga. La dina liman la aqla lahu. Itu hadis. De gaga agama to de na punangi akaleng. La dina. Tidak ada agamanya orang yang tidak punya akal, Pak. Ya kan? Saya tanya Ki, ini yang bicara di depan kita ini perempuan atau laki-laki? Laki-laki ya. Kutanya Ki, itu bahwa keputusan kita bahwa yang bicara ini laki-laki ada di dalam Al-Quran? Hah? Ada di dalam hadis? Nggak ada toh? Jadi dari mana sumbernya itu beragama cukup Quran hadis? Nah itu coba. Kan banyak orang sekarang begitu, Pak. Banyak orang mengatakan beragama itu sederhana, cukup ke Quran hadis saja. Saya bilang, dari mana? Kalau ada yang harus dikatakan bid'ah, ini bid'ah ini. Ini yang bid'ah yang mengatakan bahwa beragama itu cukup Quran hadis. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam Islam kita itu menganut 4 sumber agama. Pertama adalah Quran hadis, yang kedua adalah realitas, yang ketiga adalah akal, yang keempat itu hati. Ini keistimewaannya Islam. Nah, sahabat Yerokot Barat, orang Barat itu dia tidak tahu, dia tidak meyakini wahyu, Pak. Jadi kalau kita bicara di depan orang-orang Barat tentang apa itu malaikat, apa itu surga, maka ada bawah satu jangan ya. Nah, sahabat, bagi mereka pengetahuan itu sumbernya cuma 2, akal dan realitas. Yang mau dipercaya itu orang Barat itu yang bisa diraba. Iya kan? Siapa yang memberitahukan kita bahwa ada surga? Siapa yang memberitakan kita bahwa ada malaikat? Siapa yang memberitahukan kita bahwa ada padang mahsyar, ada hari kiamat? Nggak ada di akal, nggak bisa dijangkau, Pak. Yang memberitahukan kita itu apa? Wahyu. Tetapi berislam tidak cukup dengan Quran hadis. Saya kasih contoh. Pak Wakil Bupati pergi ke Jakarta. Dia pergi ke Jakarta menginap di Hotel Borobudur. Mau sholat. Dia ingat nih bahwa itu salah satu syaratnya sholat itu harus menghadap kiblat. Di kamar 707 kiblatnya di mana, Pak Wakil Bupati? Siapa yang memberitahukan beliau bahwa kiblatnya itu arahnya ke sini atau ke sini? Siapa? Saya tidak tahu siapa yang akan memberitahu, tapi yang bisa saya pastikan arah kiblatnya itu di kamar 77 tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Ya kalau Mas Sempajang yang saya alami, kutanya pegawai hotel, di mana anunya ini? Karena biasa juga hotel itu seperti MSC yang sekarang, yang saya tempati tidak ada anunya, Pak. Tidak ada itu kiblatnya. Nah, tapi saya tidak kehilangan akal, karena Islam mengatakan tidak ada agamanya orang yang tidak punya akal. Apa yang saya lakukan, Pak? Tidak kutanya, karena tidak ada orang terpaksa saya pakai kompas. Kompas ini, Pak, tidak ada di Quran dan di hadis. Jadi seandainya digaga kompas, dia nawa sempajang. Ini royasa maka adalah dina lima la akal lahu. Ya kalau dia tuh pakai akal letak, dia itu beragama. Ya kan? Nah, ini karena di depan saya ada Dandim. Saya mau kasih tentang ketentaraan. Jadi gini, Pak, saya mau kasih contoh bahwa
Nabi itu juga sering sekali berbeda pandangan dengan sahabatnya, dan yang diambil itu pandangan sahabatnya. Ya kan? Berarti tidak gunakan Quran hadis kan? Nah, contohnya apa? Contohnya itu satu saat itu Nabi, dia kan juga panglima perang kan? Nabi itu panglima perang, di samping sebagai rasul, di samping sebagai nabi, dia juga panglima perang, sering sekali memimpin perang. Jadi dia umumkan, wahai para tentara, kita ambil posisi di sini waktu perang Badar. Ambil posisi di sini ya. Nah, itu kebetulan posisi yang dia tentukan itu pas beriringan dengan sumur waktu itu di Madinah. Ada sumur di situ. Dia bilang, kita ngambil posisi di sini. Nah, ada waktu itu ahli perang, Pak. Ahli strategi perang namanya Habab Ibnu Munzir namanya, Pak. Tengerangi, Pak, Tengerangi, Habab Ibnu Munzir namanya. Itu ahli strategi perang. Dia bilang, Rasul, sebentar dulu. Itu yang kita sampaikan wahyu atau pendapat sendiri? Nah, coba. Tanya tawar ki. Dia bilang, Nabi, sebentar dulu. Itu yang kita sampaikan wahyu yang turun dari Allah atau kita pendapat sendiri? Bilangin Nabi, oh, pendapatku itu. Dia bilang, oh, kalau pendapat saya bisa mengusulkan nggak? Dia bilang, apa itu? Dia bilang, Nabi, jangan sejak awal posisinya di sini. Kita harus maju ke depan. Karena kalau kita sejak awal posisinya dengan sumur, kita diserang oleh orang kafir, kita mundur, yang akan menikmati sumur orang kafir. Coba filosofinya. Jadi, bagaimana caranya? Dia bilang, sekarang jangan langsung beriringan dengan sumur, kita maju ke depan. Kalau kita diusir, kita akan mundur, maka kita akan menikmati sumur. Apa yang terjadi? Benar kok Habab, itu yang kita ambil, Pak. Sekarang tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, ya kan? Nah, seandainya orang itu tidak mau pakai akal, tidak mau pakai strategi, maka yang akan terjadi apa? Mungkin kalau waktu itu strategi, waktu itu mungkin saja kalah kita, Pak. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ternyata di dalam Islam itu bukan hanya Quran hadis sumber kita, Pak. Oh, kalau saya berbicara tentang sumber ketiga, realitas, itu semakin menariknya. Semakin menarik lagi. Yerona Bitta kadang-kadang, ini paling contoh ini. Kadang-kadang ditanya oleh banyak orang sahabat, satu pertanyaannya, jawabannya beda-beda, Pak. Pertanyaannya, kenapa bisa beda? Pertanyaannya sama, satu ji. Pertanyaannya cuma begini, ya Rasulullah, apa yang paling bagus amal yang kita lakukan dalam Islam? Itu pertanyaannya, Pak. Dan itu ditanyakan oleh banyak sahabat. Ketika Nabi menjawab, itu beda-beda jawabannya. Kenapa beda-beda jawabannya? Itu karena persoalan realitas. Jadi kenyataan setiap orang itu beda-beda. Yang bertanya yang pertama itu, Nabi tidak langsung jawab. Nah, lihat dulu orangnya. Dia bilang, ini banyak sekali orangnya, banyak sekali uangnya, tapi tidak mau sumbang itu wakafnya pondok pesantren. Coba itu. Jadi apa jawabannya Nabi? Dia bilang, sedekah. Nabi jawab, itu yang paling bagus dalam Islam itu bersedekah. Akhirnya orang itu karena banyak uangnya, bersedekahlah ke pondok kajian kitab kuning ini. Tepuk tangan dulu. Jadi orang kikir, tiba-tiba jadi dermawan. Siapa yang kasih begitu? Islam. Itu Islam. Jadi seorang ulama itu harus lihat realitas. Jadi realitas itu salah satu sumber beragama. Besok-besok datang lagi sahabat, pertanyaannya sama. Pertanyaannya itu, ya Rasulullah, apa yang paling bagus dalam Islam? Nabi tidak menjawab seperti tadi. Nah, lihat dulu orangnya. Oh, ini tidak pernah muncul di masjid. Jadi jawabannya apa, Bu? Apa jawabannya? Dia bilang, yang paling bagus dalam Islam itu salat 5 waktu pada waktunya. Datang ke masjid salat, Pak. Karena kalau di rumah itu, terakhir-terakhir itu salat ki. Kalau di masjid pasti awal waktu toh. Nah itu. Jadi sudah dua jawabannya sudah dua berbeda. Besok-besok datang lagi sahabat. Ayyul amali afdal fil Islam ya Rasulullah, apa yang paling bagus dalam Islam? Nah, lihat dulu. Dia bilang, wah, ini dengar-dengar dia punya konflik dengan orang tuanya. Coba Pak.
Jadi dia nak kada nabita sempajang di awal waktu, dia tu nak kada sedekah, maka dia birrul walidain. Apa artinya? Berbakti kepada orang tua, Pak. Sudah 3, banyak sekali, hampir 10 itu jawabannya Nabi, berbeda, Pak. Yang paling real itu sumber beragama itu realitas. Kutanya kira-kira sama nggak itu hukumnya orang musafir dengan orang mukim? Kalau saya musafir, tadi malam saya jamak kasrah karena musafir Kak, tapi Bapak salah. Kalau jamak kasrah mukim, ya kan? Mungkin nanti kalau saya pulang ke Makassar setelah acara ini jamak kasrah Kak lagi kan? Kenapa? Realitasnya berbeda. Realitas saya musafir. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya mau cerita tentang beragama itu. Salah satu sumbernya bukan hanya wahyu, bukan hanya akal, tapi realitas masyarakat juga itu penting sekali kita lihat. Contohnya, di zaman Nabi, di waktu Ramadan, itu ada orang datang, orang Badui namanya, orang pedesaan, Pak Kampung. Datang ke Madinah, bertanya, ya Rasulullah, aku kena binasa, saya kena musibah. Dia bilang, apa musibahmu? Dia bilang, silalono ujama beneku. Taisan itu, na jame benena waktu Ramadan. ma puasa tau ede na jok main-main. Nah, itu sebabnya Bapak, ini terkait ini. Ada orang tanya sama Nabi, ya Rasulullah, ya koma puasa tau ede iko icium ki istri ta batal ke puasa ta? Itu pertanyaannya. Sahabat itu, apakah batal puasa kita kalau kita cium istri ta pada saat berpuasa? Nah, lihat ini, dia bilang, 70 tahun umurnya dia ini kagak gigina. Dia kagak gigina kasi macuani 70 60 tahun. Jadi jawabannya Nabi dia mah gagah tercium nih cerita. Ternyata setelah itu datang ke sahabat bertanya yang sama. Bolehkah orang mencium istrinya kalau puasa ya Rasul? Wah, Neitai umurnya 18 tahun melesim mandri daging. Jadi agak jawabannya Nabi Ta'ala jangan, tidak boleh. Magi sabana Pak. Nah sabana aku najawab maka ada wedi tenjabau mencium napiko. Ada pekerjaan lanjutan. Jadi coba bayangkan Pak. Coba bayangkan. Jadi pertanyaan sama, materi sama, jawaban berbeda. Pertanyaannya apa yang membedakan jawaban itu? Kenapa Nabi memberikan jawaban yang berbeda? Itu soalnya itu. Itu karena realitas. Realitas. Ya. Nah, itu tadi saya lanjutkan ceritanya yang Pak Kampung itu datang bertanya ya. Dia bilang nak musibah, na 10 jam beneku silalona. Maka dei gampang itu, maka farah kok. Saya aseng naseng apa madereka ata. Ya, memerdekakan hamba. Waktu itu kan masih ada hamba. Sekarang tidak ada Pak. Jadi kalau ada orang sekarang mengaku-ngaku ada budaknya, salah nih itu. Tidak ada sekarang budak. Di seluruh dunia orang sudah sepakat, dunia sudah sepakat tidak ada perbudakan sekarang. Ya, tidak ada perbudakan sekarang. Jadi waktu itu Nabi bilang, gampang akafarah kau. Buat kafarah. Kafarahnya apa? Memerdekakan hamba. Jadi makadero atau ini sedega akan nasa hambaku ya, atau kasih asik Kak. Dia agak hambana, tidak ada hambaku. Nah, terus makanya Nabi bilang, kalau tidak ada hambamu, puasa kau balik 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut Pak kafaranya. Dan itu kafaranya itu di dalam ayat disebut, bukan pendapat ulama. Ayat mengatakan kalau ada orang begitu kafaranya memerdekakan hamba, kalau tidak punya baru kembali. Jadi tidak boleh langsung berpuasa ya, harus yang pertama dulu. Maka dia kasih error itu Pak Kampungnya, Rasul, tenjaga kira-kira gara-gara puasa nama paku masa lo kok suruh kamu puasa. Jadi tidak pernah ini berhenti, ini masalah. Kalau tersuruh kamu puasa, jangankan 2 bulan berturut-turut Pak, ini baru 1 bulan karena pelanggaran. Masa lo sih Pak anu toh? Maksudnya itu saya tidak mampu kok dong. Jadi makanya Nabi kalau begitu gampang, coba. Nasem apandre kok orang miskin 60. Makanya lo Pak Kampo
Nasa Nabi, angkaga orang di Madinah Mekah ini orang paling miskin daripada saya. Macawe Nabi ta sampai ero gigina. Maka adakah orang yang lebih miskin dari saya di Madinah ini dan di Mekah ini? Jadi ero Nabi ta macawe. Jadi saking lucunya itu macawe sampai itu gerahamnya itu kelihatan. Jadi kalau begitu nasang angka boleh nasang jadi Nabi ero sahabat nasang aleka ka Roma, na ero ka Roma, napa naleng ero coba bayangkan. Ini gara-gara apa Pak ini? Gara-gara realitas. Realitasnya orang itu yang menghendaki awalnya diberi sanksi paling berat, akhirnya tidak diberi, bahkan disantuni Pak. Nah, disantuni. Salah satu yang berhak disantuni di dunia ini di kampung kita janda Pak. Janda. Kita santuni. Kenapa? Ya saya sok kompas saja. Itu sifatnya Nabi, selalu jalan sama-sama janda. Tapi tujuannya Nabi mulia. Kalau kita jalan sama-sama janda, itu apa itu? Anu tadi maksud tadi? Ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu sekalian, dari cerita tadi itu, kalau kita mau ambil hikmah Maulid itu, salah satu sifat dan akhlaknya Nabi itu empati Pak. Mari kita dengarkan bagaimana Al-Quran memperkenalkan akhlaknya Nabi. Ada 3 Nabi, ada 3 sifatnya Nabi yang membuatnya sukses memimpin dunia. Tentu kita sering sekali mendengar itu. Orang Amerika, seorang Kristen Pak, bukan Muslim. Seorang Amerika, ahli sejarawan itu menulis satu buku 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Nomor 1 itu siapa? Nabi. Dia menulis satu quote di situ mengatakan, bukan karena teologisnya yang mantap, bukan karena akidahnya Nabi, tetapi karena akhlak-akhlaknya Nabi. Juga sangat luar biasa sekali. Nah, Al-Quran membongkar itu. Kalau kita mau bermaulid, ya, karena sebenarnya maulid ini umat Islam harus naik kelas lah. Jangan selalu dengar saja. Jadi maulid itu tidak disampaikan saja Pak, dipraktekkan. Kita ini kan dunia sekarang mengalami 2 krisis utama Pak. Krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Itu sebabnya sekarang Bapak Ibu sekalian, ulama kita itu tidak cukup dengan hablum minallah, hablum minan nas. Tambah 1, yaitu namanya hablum minal bi'ah. Jadi dulu itu kan cukup hubungan kita bagus dengan Tuhan, dengan hubungan manusia. Sekarang krisis kemanusiaan itu tambah, itu krisis lingkungan. Ayasa krisis lingkungan Pak. Yang paling bagus itu indikatornya kalau di Antang itu, yang pembuangan sampah terakhir itu sudah 10 meter ke atas Pak. Itu salah satu indikator bahwa kita ini sekarang mengalami krisis lingkungan. Nah, tetapi tidak kalah pentingnya tentang krisis kemanusiaan. Apa yang dimaksud dengan krisis kemanusiaan? Kita itu sering sekali dengan persoalan yang sepele, kita menyepelekan nyawanya orang, begitu. Menyepelekan nyawanya orang. Menyepelekan bahwa manusia itu berhak untuk hidup seperti kita. Kalau kita merefer ke Nabi itu, akhlak-akhlak Nabi itu sangat empati. Nabi itu seperti yang diajarkan Al-Quran. Kata Al-Quran apa? 3 Pak Tabe. 3 sifatnya Nabi yang diungkap Al-Quran. Pertama apa? Azizun alaihi ma'anittum. Yang pertama. Apa artinya? Azizun alaihi ma'anittum, yarona bitta, yaku menderita rakyatnya, dia yang lebih dulu merasakan penderitaan itu. Jadi Nabi itu berhasil Pak, sukses memimpin dunia karena tidak pernah memperhatikan dirinya, tidak pernah memperhatikan keluarganya, tidak pernah memperhatikan partainya. Yang dia perhatikan itu siapa? Umatnya. Dia menangis ketika rakyatnya menangis. Itu yang membuatnya berhasil memimpin dunia. Azizun alaihi ma'anittum. Ini yang pertama ini. Jadi ya kalau meloki mengikuti akhlaknya Nabi, yang pertama cukup ini. Ya, kalau kita sebagai suami, ini pertama yang perlu. Jangan sekarang itu banyak sekali fenomena sekarang. Fenomena apa itu sekarang? Banyak sekali orang selingkuh Pak. Itu yang sekarang ini. Magina selingkuh. Nasabah mudanya cuma 1. An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Irba modal ada roh. Dia bilang magi tawelo nasang buti pema nama kasilada beneta itu Nasang makanya dia minta nikahu sunnati.
Yero nikah nasa sunnahku, sunnah nasa banyak sekali pahalana. Padahal begalada yero sunnah Nabi dia lakukan nih. Toh, apa sunnah Nabi ta? Sunnah Nabi ta itu mah pakai parfum, Pak. Jadi siapa yang penjual parfum di sini? Ya. Harus beli parfum, Pak, karena Nabi itu suka sekali pakai parfum. Nah, masalahnya sekarang banyak orang selingkuh tapi makabol ada sakulu. Apa artinya sakulu itu? Yero Nabi ta makadai man akala thauman au basalan fala ya'tiyanna masjidana hadza. Coba bayangkan, Pak. Siapa yang habis makan bawang putih atau bawang merah, aja lalu na joka masjid. Weh. Jangan ada orang di sini kalau sudah makan bawang, jangan pergi ke masjid. Weh, bisa-bisanya itu. Pahalanya besar sekali orang pergi ke masjid, tapi kok dilarang gara-gara makan bawang. Pertanyaannya, Nabi tidak menyebut sakulu. Kira-kira yang mana lebih berbahaya, makan bawang atau ketiak? Saya bisa mengatakan kalau makan bawang yang diganggu itu hanya yang sebelahnya saja, tapi kalau sakulu, Pak, satu masjid. Jadi namudian akada nabita, Bapak Ibu, namudian akada nabita aja ta jokai roidi to masembunge aja to joka, kecuali, Pak, kalau cemeki 5 ember kemudian pakai parfum setengah botol. Dan akada nabita tapi maka dan nabita aja jangan ada orang makan bawang atau makan bawang putih pergi ke masjid. Sedangkan ini dilarang, apalagi sakulu, Pak. Kita ambil contoh di mana? Contoh di narkotika. Engkau gak yero hukumnya narkotika ko hadis saya si bawa ayat teh. Dega agak toh? Tidak ada di dalam Al-Qur'an, Pak. Ini kalau ada hafal Quran di sini saya tantang. Tidak ada di dalam Al-Qur'an menyebut narkotika atau narkoba. Yang disebut itu khamar. Tetapi nah ini logika. Saya sekali lagi saya mau terangkan logika. Kira-kira tamaga akaleng nah harangan ni fong Allah Ta'ala bir'e lalu dia harangan ni narkoba. Tama akal kira-kira dia tama akal ya rokorilana akurangi si bawah hadis yang dilarang oleh Nabi atau ayat itu adalah membentak orang tua fala taqul lahuma uffin, jangan membentak keduanya. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita pukul orang tua? Dia bilang tidak ada di Quran, tidak ada di hadis memukul orang tua, Pak. Tetapi nah sekarang pertanyaannya, ini sumber beragama itu akal. Nalaga akaleng yerofuang Allah Ta'ala na caki bentak orang tua lalu kemudian dia izinkan untuk pukul. Hah? Siapa? Memukul tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Jadi yang menentukan keharaman memukul orang tua tanya hadis tanya kurang. Tapi akaleng. Jadi itu sebabnya maka dia Nabi ta la dina liman la aqla lahu. Dia gaga agama bagi orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah terakhir, yaro sifat-sifat Nabi ta kesetiaan. Ini khusus bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa dibawa ke rumah tentang kesetiaan. Yaro Nabi ta setia sekali sama istrinya kodong. Apa buktinya, Ustaz? Buktinya Nabi setia. Yaro Nabi ta dia kawin dengan Khadijah umurnya berapa? Umurnya 25 tahun dan Khadijah umurnya 10 tahun. Gapnya 15 tahun, Pak. Jadi Khadijah lebih tua daripada Nabi 15 tahun. Tapi pertanyaan saya, pura gama bene Nabi ta selama Khadijah hidup? Pak, coba bayangkan. Tega ni rumah keadaan nikah sunnati. Saya mau cari itu yang bilang an-nikah sunnati. Saya mau kasih sejarah. Kenapa kalau Anda mau sunnahnya Nabi tidak kawin, tidak poligami? Ya toh? Sepakat, Pak? Kalau kita baca sejarah mengatakan Nabi selama hidup sama Khadijah tidak pernah poligami, bahkan tidak pernah fikir poligami. Yang mana nabotin Nabi ta mate mani Khadijah 25 tahun bersama Khadijah tidak pernah mau kawin. Padahal Bapak Ibu sekalian, ada 3 alasan besar Nabi kalau seandainya mau kawin, mau poligami, dia bisa lakukan tanpa dengan berat perasaannya. Pertama apa?
Di komunitasnya Nabi, Nabi itu hidup di masyarakat, semua orang di situ tak 2, 3, 4 istrinya, Pak. Kalau kita di sini di Pindrang, Pak, kalau ada penceramah di sini, jamaahnya 1 juta, medek mani jamaah Yakob Botiki, ya kan? Karena kenapa? Karena masyarakat kita tidak mendukung poligami. Itu yang membuat kita takut, ya kan? Sehingga kita tidak PHD, tidak punya harapan 2, ya kan? Itu terus terang saja. Karena kalau bicara tentang naluri, nature, karakter, tabiat, namanya laki-laki sempurna, laki-laki normal, Pak, ya pasti mau. Kita itu kenapa tidak kawin? Ya karena kasihan sama istri kita, bukan karena di sampingku ada istriku, bukan. Itu penjelasan, Pak, penjelasan ilmiah. Jadi jangan lagi bohong-bohong. Selama kita normal, laki-laki 100% pasti suka lebih dari 1. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Salah satunya tidak tega sama istri, kita sayang sama istri, kita sayang sama anak. Yang kedua, masyarakat kita tidak mendukung, ya kan? Coba Nabi itu masyarakatnya kalau bukan 2 istrinya, 3 istrinya, 4 istrinya, Pak. Jadi kalau Nabi mau melakukan itu tidak ada masalah. Dia hidup di masyarakat, memang itu tradisinya. Tapi Nabi tidak melakukan itu karena dia mau beri pesan kepada orang-orang yang selalu mengatakan an-nikahu sunnati. Iya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alasannya Nabi kenapa tidak kawin, padahal dia punya alasan yang sangat kuat untuk kawin. Yang kedua adalah dia waktu itu masih muda sekali. Kita bayangkan umurnya 25, Pak, 25, 30, 35, 40. Di masa-masa inilah orang tuh kelaki-lakiannya itu memuncak kan, apalagi orang Arab, Pak. Tapi dia tidak lakukan. Tidak seperti kita. Nah, yang ketiga alasannya, Nabi itu kalau melakukan itu sangat mudah. Dia pemimpin negara, Pak. Dia pemimpin negara. Katakanlah dia bupati atau gubernur atau presiden. Siapa yang bisa melarang? Semua jalan terbuka, tapi dia tidak lakukan. Karena dia mau beri pesan bahwa itu kawin-kawinan, itu tergantung pada situasi keluarga kita. Jadi bukan, Pak, Bapak Ibu, tercatat baik-baik. Poligami itu adalah solusi, bukan ajaran. Poligami itu solusi, bukan ajaran. Bahasanya Pak Kures itu emergency exit. Apa artinya emergency exit, Pak? Darurat, Pak. Pada rodo. Ada itu kalau kita naik pesawat, di tengah-tengah itu ada emergency exit. Pernah nggak Bapak lihat itu dibuka selama Bapak terbang? Kan tidak pernah, kan? Karena tidak ada darurat. Karena sekarang itu banyak orang kawin poligami tidak ada darurat, tidak ada. Istrinya cantik, istrinya bisa melayani, istrinya bagus, anaknya juga oke. Tapi tiba-tiba kawin, alasannya cuma satu, an-nikahu sunnati. Lu disuruh baca kitab kuning, Pak. Karena kitab kuning mengatakan apa? Saya kira anak-anak kita semua sudah baca. Kitab kuning mengatakan itu hukumnya menikah ada 5, bukan hitam putih. Menikah itu yang pertama saja, bukan poligami. Yang pertama saja hukumnya itu ada 5. Kadang-kadang haram, kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunnah, kadang-kadang makruh, kadang-kadang mubah. Tergantung, sekali lagi, tergantung realitasnya orang yang mau kawin. Realitasnya, kenyataannya. Ya kodeva gaga duita na detofa iro lama rupa na mendesak, jamaki kawin dulu. Yang wajib kawin itu adalah orang yang banyak uangnya. Kalau tidak kawin, banyak dosa lakukan kemana-mana itu, kamata-mata. Itu yang wajib kawin. Tapi tidak ada modalnya. Kemudian biasa-biasa aja juga, tidak ada yang bisa terjadi kalau ya sudah nggak usah kawin dulu. Nah sama yang poligami, Pak. Apa sih alasannya mau kawin? Istrinya baik, istrinya cantik, bisa melayani, ya melayani di mana-mana kan. Tapi tetap dia melakukannya. Hanya karena apa? Hanya karena itu tadi, sesat cara memahaminya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menutupnya dengan menyampaikan bahwa
bermaulid itu tidak hanya disampaikan bagaimana perilaku-perilaku Nabi, tapi yang paling penting adalah ayo kita naik kelas. Maulid kita naik kelas dengan cara merubah cara berpikir kita. Apa cara berpikir kita? Nah itu tadi Pak, beragama itu nggak sederhana. Seandainya sederhana, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat Nabi sendiri. Nabi sendiri itu sering sekali berbeda pandangan dengan sahabatnya. Artinya beragama itu nggak sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita bawa ke rumah, itu beragama tidak sederhana karena bukan hanya wahyu sumber kita. Itu semua disampaikan di kitab kuning Pak. Seandainya Bapak ini bisa baca kitab kuning, saya kasih disertasiku. Semua yang tadi saya sampaikan itu baru 1% dari disertasi saya. Saya sudah kasih Ustaz Guru Tapa ini. Sudah terima ya? Itu free Pak, tidak perlu dibayar. Iya. Karena itu kalau hard copy-nya itu sudah habis. Sekarang yang tinggal PDF-nya. Itu bisa dibaca Pak. Itu disertasi saya di Al-Azhar itu 680 halaman. Itu hasil penderitaan yang maketi. Dan yang paling lucu, ketika teman-teman saya itu datang itu disertasinya ufan retoi ufin teteng jadi capu mater dulu enak kemajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi Tuhan balas. Itu tadi prinsipnya Pak. Anak-anak kita ini prinsipnya harus dari sini. Kalau kita sibuk berzikir dengan Allah, zikir itu ada 4 ya. Saya tadi lupa. Zikir itu lidah, itu yang paling rendah. Yang kedua pikiran. Kita bisa berzikir dengan pikiran. Pikiran itu menuntut ilmu, datang ke masjid kalau ada kajian-kajian, kalau ada maulid, jangan kita biarkan lewat Pak. Karena itu Ustaz, kalau dia berceramah 2 jam, kita tidak harapkan 2 jam itu masuk semua. Kalau ada 5 menit masuk, cukup itu. Coba bayangkan kalau setiap kita hadir, misalnya maulid, ya kan? 5 menit itu kita ambil satu, itu luar biasa Pak. Beragama itu basisnya ilmu. Itu juga yang kari sebaik. Jangan sama sekali. Ini susahnya orang sekarang Pak. Kalau dia punya masalah keduniaan, dia hati-hati sekali. Tidak ada orang itu kalau sakit dia pergi cari dokter umum. Ada nggak? Tidak ada. Pasti kalau kita sakit mata, cari dokter spesialis mata. Mafedi rota THT, ya. Mafedi telingata THT. Sakit jantung, ahli jantung kita cari. Itu masalah keduniaan. Tapi bicara tentang akhirat apa adanya. Padahal ya roya sengi agama Pak, kata profesornya, kata dokternya. Nah, coba seperti saya. Saya itu 16 tahun sampai sekarang menggeluti ilmu namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu mengajarkan bagaimana prinsip-prinsip beragama. Seperti yang sebagiannya saya sudah sampaikan. Jadi itu yang saya sampaikan, hasil disertasi saya itu 5 tahun saya tulis Pak. Nah itu saya tidak mungkin melakukan itu kalau tidak punya background kitab kuning. Saya dari pesantren 6 tahun. Tapi seandainya Pak, ini terakhir, seandainya saya hidup sekarang belum ada apa-apa, saya pastikan saya akan bergabung ke sini. Karena ini sangat sangat berguna sekali untuk membentuk keulamaan. Ulama itu persyaratan pertamanya baca kitab kuning. Kalau ada orang sok-sok tahu, tapi kalau kita tanya apa itu mubtada khabar dan tidak tahu, bawa ke rumah sakit. Karena Islam tidak pernah suka orang-orang sok tahu. Ada namanya faqih, ada mutafaiqih. Faqih itu betul-betul punya ilmu. Tapi sok-sok tahu itu namanya mutafaiqih. Itu dibenci sekali oleh Allah. Karena ini bisa menyesatkan. Jadi saya kira itu Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Capuri bahaku. Jadi wapis ini kasih toh. Karena saya tidak capek sebenarnya, karena saya duduk, tapi habis bahan, terbatas pengetahuannya. Jadi mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa ada yang kita bawa ke rumah. Mudah-mudahan kita punya kehidupan beragama berkualitas. Mudah-mudahan setiap kali kita mengikuti maulid atau ceramah-ceramah itu bisa berkontribusi pada peningkatan cara kita memahami agama. Itu yang paling penting. Sekali lagi saya sangat bahagia, sangat senang bisa diundang. Mudah-mudahan di lain waktu umur kita panjang bisa ketemu pada acara yang lain, bukan acara di sini. Insya Allah. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.